Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'i min yawmina hadha ila yawmil ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dusurakum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nur wa ya ahlal nur. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha, dan wajib pula bagi seorang yang mukallaf memerintahkan orang yang dia lihat meninggalkan sesuatu dari kewajiban tersebut. Misal, ini orang sholat nih, dia sholat, ketika sholat ada rukun yang dia tidak kerjain, dia ngelihat, apa diemin aja? Ya enggak, lurusin, walaupun itu anak kecil. Anak kecil sholat bagus, biarin dia sholat tuh anak kecil nggak pakai ruku langsung sujud misalnya, tetap kita bilangin, tapi memang ada dakwah, nggak langsung kita salahin, tapi tetap kita harus meluruskan sholatnya, jangan diamin, biarin dia sholat deh, biarin, penting dia mau dulu, jangan begitu juga. Nanti kalau dia biarin keterusan, akhirnya dia tahu sholat nggak ada ruku, hanya diri sama sujud lagi. Nah ini kan mengkhawatirkan, nanti salah persepsi. Makanya kalau kita lihat ada satu kesalahan, walaupun itu anak kecil, cepat-cepat dilurusin, tapi bil hikmah, jangan kasar-kasar sama anak, tapi lurusin aja. Namanya anak, dia masih belajar, mencoba, biarkan dia ibadah, tapi tetap kita memantaunya, nggak boleh kita biarkan dia. Wudunya pun sama. Namanya bocah kan, kadang-kadang udah sembarangan aja, yang penting basah deh, dia kagak lihat ya, tertibnya dia nggak lihat, urutannya dia nggak lihat, mau yang penting asal basah, dia nggak tahu mana batasannya, orang tuanya ngebiarin. Nah jangan juga, sesekali pantau lah tuh anak, coba lihat wudunya, kalau salah lurusin. Nah gitu caranya. Kalau bisa sih lurusin orang tuanya, orang terdekat, dari orang tuanya, dari keluarganya, itu paling utama, baru ke guru. Nanti guru tinggal ngerapiin, jangan semuanya ke guru, jangan semuanya ke guru. Kalau guru dapat ini pusing juga deh, banyak bawa bersekian banyak jadi orang tuanya yang ikut andil, turut serta berpartisipasi untuk meluruskan anak-anaknya. Dia kalau lu perhatikan, biar anak dia sholat biarin, tapi dengan pengawasan, dilihatin, ada salah-salah kita lurusin, begitu. Jadi begitu ya. Jadi kalau ada, apalagi kalau orang itu sudah mukallaf, ada orang udah dewasa sholatnya nggak benar, ya wajib hukumnya bagi kita untuk mencegahnya atau memerintah orang yang meninggalkan rukun. Misal ada orang sholat, baca Fatihahnya, misalnya baca Fatihahnya ada yang kurang, Fatihahnya ada yang kurang misalnya, apa kita diam aja? Ya jangan, nanti habis sholat bilangin, maaf Pak, Fatihahnya kurang tadi, gitu misalnya. Itu pada perkara-perkara yang wajib saja misalnya. Atau misalnya dia sholat ada yang kurang, kita lihat ada yang kurang, atau rukunnya nggak terpenuhi, atau dia melakukan yang membatalkan sholat, bilangin, Pak maaf tadi saya lihat Bapak ada melakukan hal yang membatalkan sholat, bilangin, wajib hukumnya. Gitu, bukan didiemin, bukan ya. Nah
Tapi kembali lagi semuanya bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dengan santun, dengan lembut cara mengingatkannya. Pernah Sayyidina Hasan al-Husain satu saat ingin membetulkan seorang yang berwudu. Beliau nggak langsung dilihat ada yang salah dalam wudunya. Mungkin kalau untuk disampaikan malu juga karena udah tua. Akhirnya Syekh Hasan Husain berwuduklah di sampingnya. Karena orang tahu ini cucunya Nabi dan lebih paham masalah wudhu, sampai diperhatikan. Oh ternyata wudhu begitu, tadi saya salah. Itu kan namanya bil hikmah. Nggak harus dengan ucapan, terkadang dengan perbuatan juga bisa menjadi dakwah. Baik. Kemudian au ya'ti biha ala ghairi wajhiha, terlihat. Bukan hanya sekedar meninggalkan, atau ada orang sholat tidak sesuai dengan semestinya. Contoh misalnya dia sholat, gimana misalnya? Dia sholat rukuknya nggak benar. Misalnya dia sholat rukuknya nggak benar, atau dia sholat sujudnya nggak benar. Misalnya nih, kalau walaupun ini khilaf, tapi tetap kita beritahu. Kan banyak tuh kalau orang sholat kakinya begini nih. Padahal anggota sujud ada berapa? Ada 7. 1, 2, 3, 4, lutut 5, sama bagian dalam kaki itu 6, 7. Banyak orang ketika satu ya. Apakah kita jamin? Jangan. Kita sampein. Tapi dia udah bertahun-tahun begitu. Misalnya habis disampein dia ngomong, Ustaz saya udah bertahun-tahun begitu. Ya udah biarkan. Memakai pendapat Imam Rafi'i yang mengatakan sujud hanya 1 doang anggota yang banyak ini. Yang penting keningnya doang kena, cukup. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i, menurut Imam Nawawi nggak cukup. Masih 7. Nah, kita ingetin tuh, karena dia sujudnya tidak pada semestinya. Diingetin, Pak, maaf sujudnya tadi kaki harus begini, Pak. Ini enggak sesuai dengan apa? Ada rukun anggota sujud yang ditinggalkan. Tapi Ustaz sudah bertahun-tahun, ya enggak apa-apa, Pak, yang sudah biarkan. Mulai kalau Ustaz Bapak nanti sholatnya kakinya, kecuali kalau uzur sakit misalnya, itu ma'dzur. Nah sekarang dia nggak sakit, dia sehat, ya tetap kita itu misalnya sebagai gambaran sholat ala ghairi wajhiha. Atau misalnya orang sholat baca Fatihahnya nggak benar, kan ada kan orang nggak bisa antara ha dengan ha, nggak tahu dia. Ada alhamdulillah gitu. Nah, itu masih diketahuin. Atau suratal, ada orang baca suratal laji atau apa tuh, suratal lazi, gitu. Antara jim, zal sama zai dia nggak tahu, dia bisa membedakan. Antara sin, shad juga dia kadang-kadang ihdinas surat, dia baca ihdinas syirat, itu juga mesti dilurusin. Misalnya, ya kalau ada perbedaan antara sin, shad dan lain-lainnya, zat dengan za juga, karena wajib hukumnya diberitahu. Nah, yang wajib itu memberitahu, adapun diterimanya enggak wajib. Ya, yang wajib itu memberitahu, adapun diterima atau tidaknya enggak wajib. Itu terserah. Kita hanya diperintahkan hanya menyampaikan, dilaksanakan atau tidak ada masalah. Misal itu banyak ya kan, karena banyak kan. Atau sebagian tempat misal baca apa? Alhamdu dibaca al-kamdu. Ha jadi ka, al-Fatihah jadi al-Fatihah misalnya. Ada kan begitu kan ya? Misalnya sebagian orang kalau emang dia mampu dia belajar ha, antara ka sama ha dia belajar misalnya. Itu kan banyak tuh kadang-kadang di masyarakat ada yang begitu. Kalau emang dia nggak mampu ya sudah. Tapi kalau dia bisa mampu ya belajar gitu. Nah seperti itu memang harus dipahamin mana makhrajnya yang benar, mana yang tidak. Nah, wa yajibu alaihi gahruhu ala dzalik. Nah, bahkan enggak sampai memerintahkan doang, bahkan kalau bisa alaihi gahru. Adalah suatu perintah yang agak tegas.
Tapi in qadara aladza in qadara alaih, jika mungkin, jika mampu. Kalau dia misalnya dia punya seorang guru, ini murid-muridnya ya mungkin ya, atau dia orang yang lebih sepuh padahal orang lebih muda mungkin. Tapi kalau orang lebih muda sama yang lebih sepuh kadang-kadang repot juga urusannya gitu. Ente anak baru kemarin ribet urusannya begitu. Nah, tapi ya memang kembali lagi ini jika memungkinkan. Jika memungkinkan pasti diluruskan. Tapi banyak baca-bacaan, tapi kalau baca-bacaan khilaf nggak ada masalah. Kalau bacaan-bacaannya masih khilaf itu nggak ada masalah. Contoh ihdinas siratal mustaqim. Ada ihdinas siratal mustaqim. Apakah itu ala wajh atau ala ghairi wajhiha? Yaitu khilaf, itu nggak ada masalah. Karena qaf itu ada dua, ada qaf masquqa, ada qaf yabisah. Qaf masquqa itu mustaqim, qaf yabisah mustaqim. Menurut Imam Romli dan Imam Khatib Syarbini, qaf yabisah termasuk logat bahasa Arab, termasuk logat, makanya sah hukumnya mustaqim. Bahkan lahjah Hadramut ya, gitu. Ya, menurut Imam Ibnu Hajar mustaqim, nggak ada, silakan saja. Ya, itu nggak ada masalah. Yang penting penyebutannya. Yang nggak benar bagaimana? Orang mustaqim atau mustaqim dia baca muttaqim, baru nggak sah itu. Sinnya hilang soalnya. Sinnya hilang, baru itu karena hilang huruf. Ada lagi kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena itu dua kalimat itu. Orang iyyaka na'budu boleh, iyyaka na'budu juga boleh. Kalau iyyaka na'budu ada pembahasannya dalam kitab Syarah Yaqutin Nafis punya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Barsyatiri. Karena itu dua kalimat. Biasanya yang baca dipisah itu ba'dul mufassirin, orang-orang yang memang ahli tafsir. Sebagian itu mereka ada baca iyyaka na'budu, ada dipisah karena dua kalimat itu. Ini dhamir munfasil, ini fi'il mudhari. Ada dua kalimat nggak nyambung sebenarnya. Nah itu tinggal retorika baca. Jadi iyyaka na'budu silakan, iyyaka na'budu juga ada yang memperbolehkan, itu nggak ada masalah, ada pembahasannya. Nah, ya, kalau yang keluar banget baru nggak boleh. Suratal ladzina an'amta, ada lagi suratal ladzina namta. Saya pernah sholat di satu masjid lagi sholat tarawih di daerah salah tempat duluan. Sampai kita pertegas suratal ladzina namta. Jangan-jangan Anda saya dengar ya, jangan. Sampai Anda maju ke saf ke depan di belakang imam mau dengerin. Jangan-jangan kita saya dengar. Siratal ladzina namta, wah benar ya. Namta berarti hilang hilang hamzanya baru deh. Gitu udah. Ya kalau udah hilang ya nggak boleh dilanjutin, nggak boleh. Nah, seperti itu. Karena dalam mazhab kita ya Fatihah rukun. Kalau surah sih nggak ada masalah. Surah itu sunnah. Dia mau baca, dia mau kagak juga tidak menjadi kesahan salat, sah-sah saja. Karena surah sunnah. Baik. Hadirin ta'ala kunatin salihah fi khair wa fi nafi. Rabbana taqabbal minna wa la hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi surah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.